Dari SMP kelas 3. SMP? Iya, SMP kelas 3. Jadi itu masih kecil, Jo. Aku kan Tahu 2001. gue. Lo berapa? 95. Bohong banget, jangan dikurang-kurangin. 93. Orang-orang lihatnya 2013. That's. Hi Slayers, welcome back to Slayen Say. Gue seneng banget bintang tamu kita hari ini tuh itu adalah Suhu. Suhu dari segala suhu di dunia Dewa perkontenan. di atas dewa. Betul. Iya. Ini kita langsung sambut aja the fantastic, the iconic, and the slay, Jovi Adiguna. Hello everybody, please welcome Kak Jovi. Seneng banget ketemu Suhu. Jadi mereka berdua tuh suka banget dimiripin ya. Bener, suka banget dibilang I don't kita tuh know why. sama. Nggak tahu coba. Menurut Pokoknya- kamu? Kalau menurut aku sih kayaknya cuma karena gayanya aja nggak sih? Yang Iya. kamu kan andro. Cowok ke jenis cewek-cewean gitu Iya, gayanya. ini agak-agak android gitu kan. Android. Sebenarnya kalau dilihat looknya tuh lu lebih Anna Avanti gitu. Iya. Iya nggak sih? Kayak agak-agak Bener. imo. Buset, gitu. Ana Avanti imo ya. Iya, agak-agak gelap gitu kan. Happy Salma. Betul. Nanti kalian komen di bawah ya apakah Jovi Adiguna dan Ojemo tuh sebenarnya mirip atau enggak. Ini Ojemo, itu Jovi Adiguna ya. Jangan sampai salah. Jangan ketukar ya. Kak Jov, ini kita langsung ngobrol-ngobrol. Ya gitu. boleh. Mungkin bisa diperkenalkan sedikit ke Slayers gitu, Jovi Adiguna tuh siapa sih? Halo semuanya, aku Jovi Adiguna. I'm a content creator and also entrepreneur. Terus I've been creating content since kayak dari kamu masih SMA ya. Ya. 10-11 tahun lalu aku mulai dulu itu dari YouTube awalnya. Jadi aku mulai dari YouTube, ngejamah ke Instagram, baru sekarang basing ngeraba-raba TikTok lah ya. Nggak seperti kalian, aku masih belum get the hang of it TikTok tuh seperti apa gitu. Sebenarnya ini pertanyaan, gue kan udah baca skripnya ya dari Slayers. Iya. Sebenarnya semua jawabannya tuh udah tahu. Udah Karena tahu. I grew up watching Kak Jovi, jadi Oh. he built me. Gitu kayak beneran dari dulu dari SMP kelas 3 deh Kak. That Kayak. means I'm old. That means I'm old. Dari SMP kelas 3. SMP? Iya, SMP kelas 3. Jadi itu masih kecil, Jo. Aku kan Tahu 2001. gue. Lo berapa? 95. Bohong banget, jangan dikurang-kurangin. 93. Orang-orang lihatnya 2013. Tapi sebenarnya 2000. Lo bukan di 88. Coy. Berjuang. Lo stupa bukan? Bukan. Tua banget ya, Wak. Tua banget, gitu. Enggak ya. Tuh kok aku. Nah, ini mungkin juga pada kepo gimana awalnya kita bertiga tuh sebenarnya aku sama Kak Jovi tuh udah kenal udah lumayan lama ya. Udah lumayan ya dari kita awal ya. aku juga mulai berkarir bikin konten gitu. Iya. Aku tuh follow Pokoknya aku kalau tahu kamunya belum actually kenal tuh dari pas aku bikin TikTok, langsung muncul tuh, langsung tahu nih, oh siapa nih yang kira bakal Siapa langsung ya muncul ini? semua di situ. Nah Iya. itu pertama kali aku tahu Emil. Kita kenalan tapi di mana ya? di Instagram gara-gara aku waktu itu di DM sama Street Boba. Ah iya benar, Pokoknya sama masih- timku iya, ya, Street sama bisnis. Boba Iya kan. Jadi iya aku benar. mention kamu apa segala macam. Betul. Dari situ mulai follow-followan. Kalau Kak Jov sama Ojemo udah kenal lama. Kan lu juga lumayan suhu nih di Kita dunia tuh- perkontenan. Satu indung telur ya. Sarahayu. Sarahayu. Mamanya Ibu Jeti. Benar. Jadi kayak Sama-sama Bekasi lagi. Sama Bekasi. Udah benar. Jadi agak delay gitu lah ya. Duluan habis itu aku. Oh, Kamu gitu. duluan kan 88. Kayak salep ya itu. Apa-apa gitu. Oh, Benar. Nah, Kak Jovi ini akhir-akhir ini Mm-mm. kamu kesibukannya lagi apa aja sih, Kak? Kalau aku sih kesibukannya yang ini. Oke. Kak Jovi. Kebetulan aku sekarang, kemarin kan dulu aku selain content creator, aku udah bilang aku entrepreneur. Ya. Dan kemarin aku baru kayak couple months ago, kayak 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu ya, aku udah lupa, aku baru launching brand perfume bareng sama adik aku, sama partnerku, Me But Better. Jadi kita lagi sibuk ngurusin itu ya, kita di dunia, maksudnya baru pertama kali untuk jadi yang di balik layar. Kan saya biasa kan aku di dunia beauty, aku mana yang di depan layar, sekarang di balik layar, baru ngeraba-raba lah semuanya. So it's a fun thing to do, sesuatu yang baru. Saya Tapi buat kamu sendiri kayak lebih enjoyable untuk bisnis atau content creating? both, karena dari dulu since I can remember dari aku SMA apa tuh aku segala udah diperdagangkan. Udah coba ngedagangin dulu, aku pernah bisnis sepatu, aku bisnis kasret, kalau telur bisa dijual aja aku jual semuanya. Jadi dari dulu memang aku udah enjoy doing business, sesuatu yang di balik layar gitu. Tapi sekarang since aku kerja sebagai ini, I love both. Dan pas aku masuk content creating ini tuh sebenarnya
sesuatu yang aneh karena aku tuh orangnya sebenarnya introvert. Believe it or not, aku orangnya introvert Sebenarnya sebenarnya. kamu nggak introvert lah. Kayak dulu tuh aku kan I study fashion design, aku tuh sekolah fashion design dan aku sempat menjadi stylist. Pokoknya dunia fashion udah pernah aku jamain. Jadi zaman dulu aku sempat nge-stylingin, inget gak boyband zaman dulu Smash? Ingat banget. Smash tuh lagi masa kejayaan-kejayaannya. Biasa kalau kamu lagi bikin video klip atau lagi apa, kamu stylingin itu infotainment apa-apa tuh suka datang. Aku tuh nyumput di kamar mandi karena aku takut di interview. Padahal itu tuh salah satu part of my job buat kamu di interview. Kayak konsepnya apa, aku tuh bisa nyumput di kamar mandi sampai infotainmentnya udah saking it makes me nervous. Tapi sama aku bisa sekarang dapat kerja depan kamera, depan banyak orang dan bisa gitu. That's weird. Awalnya pun itu aku tuh kerja bisa jadi content creating karena my sister, kalau kalian tahu, Sarah Ayu. Adik kamu ya. Welcome Sarah Iya. Ayu. Ya dia kan udah content creating duluan. Kayak a year before me, a year prior. Itu dia udah content creating dan pada saat itu back then itu content creator dunia beauty itu di YouTube tuh belum ada. Iya. Apalagi ini adik aku mukanya bule tapi ngomongnya bahasa Indo. kejawa-jawaan, kadang-kadang medok. Jadi dia memang udah cukup dikenal di dunia itu. Dan dulu aku cowok ya, belum ada yang berubah, semua masih lengkap. Iya, Maka Devi udah Aku juga belum belum ada niat mau berubah juga. Tos ya, we're Tapi happy terakhir with the way we katanya are. udah mulai konsiderasi. Tapi katanya kamu udah mulai taking gitu. Enggak. Enggak. Aku paling kayak aku mau bikin yang di belakang. Oh itu ya kayak belting ting ting ting. Di belakang ya. Yang ada sandaran. Oh, iya, iya. Oh, aman. biar enak kalau pulang ke Bekasi capek jauh. Bener, paham. Iya dulu jadi aku kan memang perawakan aku kan kayak maksudnya kurus, slender, rambutnya panjang. Terus dulu aku rambutnya biru dan somehow dulu tuh barangnya aku namanya adik kakak, barang aku tuh suka dipinjam Sarah dipinjam aku. Aku tuh pas Sarah lagi syuting suka ribut nih ya, aku tuh suka masuk aja lewat videonya di belakang. Rambut aku panjang warnanya biru. Terus orang-orang people was like, Kak Jovi, itu siapa? Kok rambutnya biru itu siapa? Terus adik aku jawabnya abang aku. Abang? Ini kan abang. Pas dia bilang jadi makin lah, dari situlah dia paksa aku, she convinced me buat bikin video. Ayo bikin video, pokoknya aduh aku malas banget bentukan kayak aku. Maksudnya cowok yang berdandan kayak androgynous itu pada back then itu belum diterima. Dan aku malas banget karena aku subuh pendek. Dulu gue malas ngajakin ribut, semua orang ngapain. And then akhirnya dia udahlah bodo amat. Terus aku bilang juga, ya gue nggak bisa depan kamera, depan orang gini. Pokoknya dia paksa akhirnya. And then aku akhirnya bikin video sama dia dan turns out masyarakat nerimanya malahan sangat positif gitu loh. Jadi aku it's just me and my mind yang bikin aku aduh takutnya males deh ketemu sama orang. Terus aku nggak bisa deh ngomong depan kamera gini. Dan turns out aku masukin dunia lain yang aku suka, yang nggak akan aku tahu aku suka kalau aku nggak nyoba gitu. Jadi so I'm stepping out of my comfort zone dan look at where we are right now gitu. You never know if The you rest never is try. history. Betul sekali. Tapi emang dari dulu kamu suka sama fashion gitu? Aku kan studinya Study fashion fashion. design dari dari SMP deh. Pertama aku tuh emang aku suka banget melukis. Gambar. Aku tuh art banget anaknya, gambar apa semua aku bisa banget Gambar apa melukis. namanya dulu kamu? Aku inget banget kamu suka gambar Kartun, anime, Sailor Moon, Cardcaptor Sakura karena menurut aku mereka Mural, kostumnya mural jelek, gitu. nggak mural dong. Jalanan dong, Vandalisme serem. dong. Serem anak Nggak, jalanan ya, gitu ya. Itu mah. Lukis pasir Yang kayak di Indonesia Mencari Bakat ya. Enggak ya? Ya udah pokoknya aku suka kayak dari dulu aku nonton juga aku ngerasa kayak aduh bajunya kok jelek kayak lebih lucu kayak gini gitu. Jadi memang dari dulu aku belum kebetulan aku anak 90-an jadi aku hidup di era kita belum ada internet sampai transisi ke ada internet. So I've been through everything. Dan pas akhirnya aku kenal internet, aku mulai kenal lah dunia fashion yang actual fashion yang Harper's Bazaar, Vogue, Fashion Week apapun. Since then aku udah langsung aku mau masuk fashion design. Aku mau jadi desainer, aku mau di dunia fashion kayak gitu dari awal. Oke, nah itu kan yang dari awal kamu di dunia fashion, dari kamu kuliah dan dari kecil kamu suka gambar gitu-gitu kan. Tapi apa yang nggak inspirasi kamu buat bikin konten-konten tentang fashion awalnya gitu kan? Mungkin orang-orang Indonesia tuh kan kayak Saya dulu masih belum melek fashion banget kan. dan belum mungkin melek fashion udah banyak sih, tapi yang melek fashion yang kayak Yang berani, yang breaking the stereotype. Sebenarnya aku dari dulu tuh sebenarnya memang sudah ingin bertampil seperti ini, bukannya bertampil seperti cowok berpakaian. Banyak yang berpendapat kalau cowok berpakaian seperti itu waria, transgender. Enggak, kalau aku memang my sense of fashion itu tidak terbatas untuk satu gender. Jadi aku tuh nggak pernah mengkotak-kotakan segala sesuatu itu tuh kayak
oh ini tuh cowok, oh ini tuh cewek. Enggak, kalau aku tuh itu tuh dihapuskan di mata aku tuh selama ini. Dan yang bikin aku pengen bikin, karena itu it's always been my passion. Mungkin waktu aku SMP, SMA, kenapa nggak bisa kayak sekarang kayak gini ya kita sekolah ini pendek aja digunting, rambut panjang dikit aja digunting, jadi keterbatas. Aku tuh literally bener-bener jadi diri aku itu saat aku lulus SMA dan aku masuk kuliah itu kuliah seni fashion design. Jadi bener pas keluar tuh kayak langsung I'm free gitu, bebas ngekspresin diri aku gitu awalnya. Tapi it's always been my passion, dan menurut aku if you're passionate about something itu tuh kamu nggak akan kayak kerja. Jadi karena aku dari dulu suka sekali sama fashion, aku nggak memaksakan diri aku kayak sekarang. Kalau keluar aku tiba-tiba Jovi fashion tapi konten otomotif laku, terus gue tiba-tiba jadi kayak gitu. I wonder if you know, kan nggak mungkin. Itu bakal kayak. Nah kalau sekarang tuh aku kayak I never work for a day in my life. Dan Kak Jovi tuh dari dulu yang aku perhatiin tuh Kak Jovi juga nggak pernah ngikutin tren gitu loh. Maksudnya iya tap in tren, oke lah tap in tren, tapi nggak pernah yang kayak memaksakan diri untuk ngerubah niche aku, kontennya aku. Demi karena itu lagi trending apa sekarang, atau mungkin ikut-ikut affiliate, atau mungkin ikut-ikut affiliate ikutan kok. Ikutan aja buat duit jajan atau gaji karyawan kan lumayan. Kayak ada tipis-tipis gitu, artinya sih. Tapi ada kesulitan nggak kayak untuk menemukan diri kamu yang sekarang gitu? Jati diri ya. Sebelum mungkin di dunia fashion gitu ya. Aku dari dulu selalu open book. Maksudnya my personal apapun itu aku jarang ceritain ke orang, tapi I'm always an open book. Aku ngerokok, aku minum, aku bukan sesuatu yang gitu. Jadi kalau mau ngina gue ya elah, gue juga udah ngina diri gue duluan dari SMA juga gue udah diginin. Jadi I've heard everything. Jadi aku selalu berusaha jadi open book so people cannot hurt me. Kayak nggak ada yang aku semputin kecil-kecil kayak aku tidak merokok, aku tidak minum, aku anak bebek. Enggak, aku pokoknya what you see is what you get, sama gitu. Karena for me pretending kayak banyak loh. Jadi kalau di dunia content creating, kamu sering gak sih ketemu orang kayak gila di sosial media rame banget, pas ketemu aslinya kok begitu. Bukan cuman yang kayak diem aja, tapi kayak berbeda 360 derajat. And for me that's fair. You do what sell kan dalam content creating, dalam dunia public figure, semua entertain tuh itu normal banget. Tapi me personally banyak banget ngeliat teman-teman aku yang karena mereka berusaha jadi orang lain, merekanya capek, drown apa-apa, diserang sama orang, hurts them in some type of way. Kalau aku pribadi nggak pernah ngerasain itu. Dan menurut kamu itu ada itu juga terjadi karena ada support dari orang tua kamu nggak sih Kak? Period. My family itu my personal bodyguard dari dulu, dari aku belum jadi content creator, aku belum dikenal sama orang, udah mereka tuh jadi mereka yang protector aku paling awal. For instance, kayak misalnya adik aku sama mami aku, kita lagi jalan ke mall dengan tampilan aku, rambut panjang, I put on makeup, terus pakai heels kadang-kadang. Terus pas aku lagi jalan ada lihat-lihat tuh mereka kayak bisa, kenapa lo? Mereka yang ngajakin ribut gitu loh. Jadi I've always been protected, dan aku selalu senang sekali. Nggak semua orang seberuntung aku, mind you. Tapi aku selalu dapat kasarnya support system dan pilar yang sabar. Maaf ya. Kita di sini buat kamu kok. Walaupun kamu di Depak di Bekasi enggak. Tapi aku maksudnya selalu dapat puji Tuhan baik sekali sama aku, Tuhan sayang aku. Aku dapat pilar yang sangat kuat, dan family comes first for me in everything. Dan kalau opini orang-orang mungkin yang nonton ini akan setuju akan tidak suka, itu nggak affect me at all, karena pilar aku yang selalu ada buat aku, yang selalu nguatin aku ada terus. Jadi kalian tuh cuman orang-orang mahasiswa yang nggak agree sama aku, white noise sama Dumi, kamu silakan aja terus gitu. Selama keluarga gue menerima gue apa adanya, keluarga aku, teman-teman dekat aku menerima aku apa adanya, segala kekurangan aku, kelebihan aku, whatever it is, I'm good. Doesn't really matter. Tapi kan betul kayak Kak Jovi ini nih very rare ya, apalagi di Indonesia gitu, yang keluarganya bisa se-open itu gitu. Aku juga sangat bersyukur papi mamiku juga orang yang sangat open gitu, bisa menerima apa segala macam ya. Tapi apa namanya? Ada tisu gak? Udah mulai sedih. banget. Tapi buat Kak Jovi sendiri gitu kan, pastinya dong mungkin dari kecil yang namanya orang tua kan ya biasa, misalnya aku dari kecil akhirnya ya laki-laki gitu. Pasti mama dan papaku ya dress me up as a man gitu. Kayak misalnya dikasih baju-baju pria apa segala macam gitu. Tapi sampai akhirnya Kak Jovi itu memutuskan kayak, gue tuh punya sense of style yang berbeda gitu. Itu respon papi atau mami Kak Jovi kayak gimana? Mungkin mereka nama yang ngelahirin aku, kalau papa aku
almarhum papa aku, lebih tepatnya almarhum papa aku itu lebih berbeda kali ya. Dia yang cowok banget, kerja di tengah laut, kasarnya kulinya laut deh. Dia di pengeboran minyak. Jadi dia tuh lebih kayak cowok, cewek-cewek. Dan pas aku mau masuk fashion school aja, papa aku was like, mau ngapain kamu mau jadi tukang jahit ya? Dia tidak mengerti. Tapi you cannot push your belief to other people. So I try to make him understand and I try to prove him wrong. Pada saat itu kayak untuk papa, kalau mami nama yang ngebrojolin aku, aku keluar dari gitu, pasti she always knows bahwa anaknya itu berbeda dari cowok normal pada umumnya. Kayak dari aku lebih gemulai, dari main-mainan aja dari kecil aku lebih suka, nggak juga sih, aku tuh balance, suka I play with everything. Tapi kadang-kadang aku suka rebutan kayak with my sister. Kalau mau ranger siapa, aku yang rebutan, aku jadi pink, dia yang jadi monsternya gitu. Si Sarah tuh korban aku banget. Sarah tuh korban sleeping ya. Kalian ngalamin Saras 008 gak sih? Aku ngalamin. Ada dulu jadi kayak Catwoman versi Indonesia. Aku tuh jadi Sarasnya. Aku tahu Nirmala. Dia jadi monsternya. Nirmala siapa sih? Ada sekarang diperankan oleh Tisa Biani. Aku mulai kayak menunjukkan ke dia aja, kayak mulai dari masalah sekolah. Oh, lihat nanti lo gue akan berprestasi. Lo lihat nanti gue akan jadi apa. I prove him wrong. Kayak misalnya, oh mungkin papa aku sama Tuhan dikasih kekurangannya di sini. Tapi lihat dong, aku bisa kayak gini loh, kayak gitu loh. Aku nunjukin nggak jadi orang yang berguna lah, walaupun kamu mungkin di mata orang pada saat itu dengan bentukan kayak aku dibilangnya apa sampah masyarakat. Aduh, I've heard everything. Sampah masyarakat, apalah, kecrek-kecrek. Walaupun kita bentukannya masih cowok, cuman karena kita berdandan aja kan itu juga udah disgrace to some people. Tapi I prove them wrong menurut aku. Banyak achievement yang udah aku sampai dapetin sampai sekarang. So ya, menurut aku kalau kamu dikasih apa ya dibilang kekurangan juga itu ada kekurangan perbedaan sama orang, whatever it is, perbedaan itu bentuknya seperti apapun, you can tunjukin sisi positif kamu yang lain gitu. Iya, betul. Dan I'm pretty sure juga Tante Jessie sama almarhum papa juga pasti orang yang very educated gitu ya. Very Jadi educated. Ngerti gitu kalau misalnya ya psikologis tentang anak tuh kayak gimana apa segala macam. Dan betul banget, not everyone is as lucky as Kak Jovi gitu-gitu. As Tapi lucky as you. iya, as lucky as you. Sabar deh, kita jadi gak enak ngomongin kayak gini. Iya benar, kayak 2 lawan 1 Iya. Enggak kok, enggak. Jadi kayak maksudnya ya itu kalau misalnya kita memang ada perbedaan tuh ya kita tunjukin yang sisi positifnya aja. Sisi gitu positifnya kan. aja, Karena kalau embrace. kita fokus ke, ya maksudnya itu juga bukan negatif ya. Cuma kadang orang kalau misalnya terlalu fokus ke yang, oh gue beda, gue negatif apa segala macam dan cuma fokus di situnya aja, you cannot grow as a person gitu. Betul kan. sekali. Gue tuh selalu ingat kata-kata Jovi tuh kayak kita tuh cuma punya tangan 2. Jadi kita tuh Bisa tutup kuping. Iya itu quotes You dari zaman actually dulu. watch me, aku pikir tuh cuma peres-peres Enggak, doang. enggak. Lo punya tangan 2, jadi karena kuping kita 2, jadi tutup kuping. Tutup kuping Kita bisa aja. tutup mulut-mulut orang. Dan sekarang ada lagi ignorance is a bliss. Kalau kamu bukannya kita jadi orang ignorance ya, tapi maksud aku nggak mungkin ada kata-kata. Kalau kalian, menurut aku kalian salah satu tipe orang yang sering kena caci makian, bulian, itu tuh udah hari-hari just because of being who you are. Nggak kalian ngapain, kalian nggak nyakitin orang, kalian nggak orang, kalian nggak nipu orang, korupsi, kalian cuman bernafas aja kalian bisa salah di mata orang on certain things, certain people. Nah itu adalah mereka bebas mau ngomong aja, kita cuma bisa gini, either kamu tutup mulut gini itu terserah kamu. It's in your hand kasarnya. Nggak perlu, kalau aku selalu mikirin apa kata orang, nggak akan mungkin aku bisa tahan sampai sekarang. Iya benar. I've been in this industry for like, ya ampun, dari nggak ada apa-apa, dari brand nggak ada yang mau kerja, sampai kerjaan numpuk, sampai itu. Jadi I've been through everything. So ya. Betul. Dan Tapi mungkin pernah ada nggak sih yang bikin kamu down gitu, komen-komen netizen gitu, yang benar-benar sampai down gitu? Awal-awal of course ada banget. Malahan awal-awal aku masuk content creator itu, aku tuh langsung marketnya udah kebentuknya tuh niche gitu. Marketnya tuh udah yang memang benar suka aku aja, penikmat. Kalau yang enggak tuh either nggak ikutin aja. Aku tuh kan lagi-lagi kayak kamu bilang, aku tuh jarang bikin konten yang viral. Aku tuh apa adanya. stabil, steady, udah kayak gitu aja. I do what I want. Kalau itu nggak laku, oh ya sudah, kayak gitu. Tapi aku pun jadi dari situ, aku punya followers yang loyal sama itu. Nah, karena itu jarang sekali aku ada momen viral, jadi nggak jarang sekali ada orang-orang yang bukan market aku yang masuk, paham nggak sih mas aku? Tapi certain ya kadang-kadang kayak dulu aku pernah nggak sengaja kena kasus bakso Afung, yang aku tidak sengaja melakukan kesalahan. Tapi lagi-lagi orang kan di situ, itu kan aku sangat viral sekali ke seluruh Indonesia sampai kayak Jovi Afung ya gitu ketemu orang. Tapi kan yang aku paling penting di situ aku sudah selesaikan masalah sama
orangnya yang bersangkutan. Kalau orang-orangnya marah-marah, aku kan udah menyelesaikan sama sini. Aku sudah melakukan permintaan maaf, sini sudah beres, yang lainnya jadi lagi-lagi aku tidak perlu mendengarkan. Karena yang aku lakukan salahnya dan kesalahannya sudah kita benerin. Terus buat apa lagi ini? Tapi kalau baca komennya itu ya, mami aku yang bacain, aku udah bilang, Mam, gak usah dibacain. Karena nanti it's not good for you. Maksudnya kamu yang tidak bagus. Dibalosin lo satu-satu. Sama emak gue tuh lagi-lagi mereka jadi kayak yang ngejaga aku banget. Padahal akunya maksudnya kayak I'm fine, aku udah beres kok. Aku sama ownernya sudah ngomong, sama karyawan yang dirugikannya sudah gitu loh. Jadi kalau bacain komen ya Mil ya satu-satu, mau gila. Mendingan gak usah ignorance is bliss. Gak akan selesai. Masa mau diajak ribut satu-satu. Dan menurut aku orang di balik social media, they feel powerful. Orang yang kayak kita, karena kita muncul di social media, kita malah rentan sama orang seperti itu. Tapi kalau orang tinggal pakai fake account ngomong gitu, nggak akan mikirnya mereka nggak ada konsekuensi, nggak ada apa, tinggal cuk Jadi gue ngatain di balik layar cuk di balik layar nih, cuk sambil diketawa pay later bayar gitu. Bukannya mikirin itu. Cuma minta di notice doang gitu kan kadang. True, sometimes like that, sometimes they just full of hatred aja. And menurut aku orang yang sibuk nge-build dirinya, sibuk sama dunianya, mereka pengen dirinya lebih baik, kamu gak akan punya waktu untuk ngurusin hidupnya orang lain. I always believe that. Nah tapi kan sekarang Kak Jovi juga lagi banyak banget nih yang suka sama konten kamu, dan tipe konten kamu ini kan kamu suka bikin juga kayak unboxing gitu. Bahkan kamu punya sebutan CEO of Unboxing. Self-proclaim by the way, gak ada yang nyebut itu. Aku yang nyebutin diri sendiri aku, karena aku punya shopping problem, shopping addiction. Nah bahkan kamu juga punya opening khasnya. Coba dong kayak gimana? Hello everybody, yang gitu. Beneran yang gitu? Gitu. Gimana coba dong Kak Jovi? Aduh, aku gak bisa kalau gak pakai bahasa Thailand. Gimana kalau bahasa Thailandnya? Gimana sih Kak? Aku gak bisa. deh. Ya kamu selalu, pokoknya kalau misalnya kita scroll FYP terus udah ada Hello everybody. Udah langsung tahu itu siapa ya. Itu tuh aku masih berusaha mencari niche kali ya. Kayak di TikTok tuh gimana ya? Kayak aku tuh masih nggak ngerti. Kayaknya udah ada deh Kak, pasti niche kamu. Bahkan aku waktu nontonin Kak Jovi dari kecil gitu ya, dari dulu nonton tuh aku langsung kayak this. Karena mungkin aku dulu referensinya selalu dari luar negeri kan. Buka yang di apa tuh kayak orang-orang yang mungkin dari US, YouTuber US gitu-gitu kan. Terus pas aku ketemu Kak Jovi tuh aku akhirnya kayak aku punya kakak online gitu. Akhirnya seneng banget. Tapi aku ngerasa kayak dari YouTube ke Instagram ke TikTok tuh beda aja platformnya semuanya, mulai dari yang viewersnya, mulai dari apa yang algoritmanya. Jadi ya udah I'm just do me aja di situ. Ngomongin unboxing nih, aku mau tahu dong kayak ada cerita lucu nggak sih kayak kalau misalnya kamu belanja gitu, misalnya ada yang zonk kah barangnya? Kebetulan karena aku belanja barang luxury, jadi kayaknya nggak datang terus berubah gitu ya. Jadi aku belanja datang ke tempatnya sih Mbak. Lo nggak usah peres deh basa-basi sosok baca asli tapi nggak nyambung. Kata gue juga kalau yang itu gue harusnya pertanyaan buat gue. Gue tuh sering banget kayak gitu. Nah lu harusnya itu pertanyaan buat lo Kak Jovi yang ini. Kalau kamu kan kamu udah tahu kan, kamu datang ke store gitu. Datang ke store beli, ya udah gitu langsung. Oh beli, nggak mungkin ada yang zonk. Kalau kamu gimana Kak Jovi yang ini? Beli ini aja. Beli apa namanya? Tas. Tulisannya bagian Ciela. Bagian Ciela. Aku kira kayak tebal, bagus. Enggak. Ini emang sengaja beli kakak buat konten kan? Iya. Sakjiu Kak, waktu itu kita lagi iseng ya, kita ke Anyar gitu kan. Terus habis itu kita yang mau diomelin bokap lo ya? Iya, bukan diomelin tuh bukan diomelin gara-gara berpakaian gimana gitu ya. Cuma maksudnya di tengah laut gue kayak begitu gitu. Jadi kata papa tuh kayak agak, kamu ngapain sih gitu loh. Karena aku di tengah laut pakai baju apa gitu, pink. Itu gara-gara aja nge-push aku untuk konten. Jadi tiba-tiba kayak, mau ayo konten. Ya udah aku bawain properti buat dia juga. Kamu. Sama wig-nya. Tadi dia nggak mau tuh pakai wig panjang. Jadi dia maunya yang kayak cepak-cepak gitu. Ya udah makasih. Cepak-cepak Gucci gitu. Kita pakai sport bra. Dikomplain lah dia sama papanya. Kamu ngapain kayak gitu di tengah laut di Anyar lagi? Papaku tuh ada usaha di Anyar. Jadi kayak ngapain gitu. Oh, bad influence. Maaf ya. Bapak lu ngerti bahasa Indonesia nggak? Ngerti. Atau bahasa Thailand mau? Emang papa lo orang apa? Enggak, orang Indonesia nih Sakjiu aja. Masih ada keturunan Belanda. Dutch. Oh, Dutch. Tapi Kak Jovi nih kan kamu suka banget belanja gitu. Kamu pernah nggak sampai kayak bingung, nggak tahu mau beli apa lagi buat di unboxing gitu? Sekarang lagi di fase itu deh, makanya kamu gak pernah lihat konten unboxing aku. Kayak belanjaan aku sekarang numpuk di pojokan kamar. Jangan senyum kamu, lihat si Rika senyum. Tapi bener kan, gak ada belanja, aku lagi gak ada belanja. Ini achievement buat aku. Jadi ini aku udah
sebulan tidak belanja sebentar Iya. sih. Ini BTW sebenarnya ada bisikan dari orang dalam di tempat aku shopping. Aku lagi Siapa ini? di Balen gitu kan. Terus abis itu, tapi dia sekarang udah nggak kerja di situ. Terus dia tuh bilang kayak kayak Jovi Adiguna itu adalah tipe orang yang udah mencarinya kayak beda. Karena kebiasaan orang tuh kalau misalnya beli-beli mungkin ya. Ini sekarang kan di sosial media lagi ramai banget orang-orang yang suka pamer-pamer unboxing apa segala macam. Itu tuh tas, sepatu gitu loh. Nah katanya orang kalau misalnya shopping barang luxury itu udah nyarinya celana, baju, udah barang-barang yang untuk daily, itu tuh udah Siapa ini another Cipuin? level gitu. Nah, itu berarti another level sakit jiwanya. Udah gak make sense. Nah itu menurut kamu gimana sih Kak? Tapi nggak, ya orang-orang unboxing apa segala macam, kamu nggak pernah ada tujuan? Aku pribadi gini loh, I understand from certain point of view bahwa saat ngeliat orang lain unboxing di saat kamu lagi ketidakpunyaan itu kadang-kadang ada rasa iri, rasa apa, that's fine. Tapi kalau aku pribadi, dari dulu aku tidak punya sampai sekarang, aku selalu bangga, aku selalu ngomong aku self-made. Aku bisa sampai di titik ini, itu aku jungkir balik dari dulu. Orang tua aku punya atau tidak, puji Tuhan ada. Tapi dibilang berlebih, tidak. Gitu, aku naik sekolah dulu sempat naik motor, puji Tuhan pas SMA dikasih mobil, jadi ada. Tapi bukan yang berlebihan, duit jajan aku aja 10.000, 20.000 kayak gitu ya. We have to make do, makanya aku sampai dagang apa. Privilege kayak privilege lah, kita punya kendaraan, ada roof over our head, tapi bukan yang kayak anak kayak gitu. Jadi aku ngerasa aku self-made sampai sekarang, dan mungkin aku sekarang belanja kegilaan karena ini tuh ketahan my inner child yang dari dulu kalau mau beli apa nggak boleh, yang barang fashion wishlist aku dari zaman aku kenal internet sampai sekarang tuh banyak banget. Dan sekarang pas I have adult money, I make my own money, jadi aku lebih kayak orang gila kadar-kadarnya. Dan aku ngelihat point of view kayak kamu unboxing, aku tuh ikut happy achievement kamu. Aku nggak pernah ngelihat, mungkin some people cara mereka ngebungkus kontennya itu suka terlihat ria, I understand. Tapi aku lagi-lagi nggak pernah ngelihat kacanya dari situ. Aku malah kalau ngelihat ada orang yang lebih dari aku, itu bikin aku lebih semangat. Kalau ada orang yang suka lagi unboxing sesuatu yang bikin dia bahagia, aku ikut bahagia. Always like that. Nggak pernah aku ngelihatnya dari sisi kayak jealous di saat aku punya, di saat aku tidak punya loh ini, mind you. Jadi kalau menurut aku, kalau ada orang yang rasa itu, sometimes kita harus ngebenerin hati kita. Karena aku ada kala di mana aku pernah juga yang kayak, ih kok dia bisa sih, ada gitunya, bukan jealous, ih kok dia bisa sih. Tapi dari situ aku bakar, jadi semangat, jadi motivasi. Ini ngomong gak peres-peres doang, tapi kayak in life kalau kita ngelihat ke atas terus pasti akan ada rasa itunya. Tapi gimana cara kita untuk shifting our perspective, our hati, gimana untuk melihatnya itu jadi kebahagiaan. Karena some people itu yang kayak, aduh aku ini loh ngeliatin itu tuh, mereka tuh bahagia juga dan ingin memperlihatkan ke orang, gitu loh. Karena kalau menurut gue, dia tuh kayak kalau unboxing itu nggak kelihatan kayak gue mau pamer nih, enggak, tapi lebih ke kayak unboxing aja karena emang bahagia, my passion aja. Dan kayak lo juga selalu bilang sama orang kayak, ini gue nabung loh. Iya, dan ini tuh aku perspektifnya ini, kalian harus tahu aku kan kerjanya di dunia fashion. Itu tuh hal yang penting buat aku, penampilan itu penting. Kalau nggak mungkin aku bisa ke Paris Fashion Week. Aku diundang ke brand-brand kayak gitu untuk datang ke show-nya. Aku nggak akan mungkin kalau aku tidak melakukan itu, atau aku invest in myself dan memang itu selain passion aku. Itu kan investasi juga untuk aku as a brand, as me is my own brand. Untuk aku ke depannya, aku bisa diundang ke Paris Fashion Week, New York Fashion Week, and so on. Kayak gitu. Dan aku mind you, aku sama sekali tidak pernah membicarakan masalah harga apapun. So ini, this is just a stuff that I'm passionate about, dan aku pengen ngeliatin ke kalian, pengen menceritakan, udah that's as simple as that. Dan sebenarnya kalau misalnya mau disebutin harga apa segala macam, ya tergantung kita menerimanya aja. Betul. Itu Kalau kita tergantung menerimanya itu sebagai kayak ya, oh my god aku happy sama pencapaian orang lain, ya kita ngeliatnya bakal bahagia. Betul. Kalau emang hati lo busuk ya, lu orang mau ngapain aja nggak sebut harga juga lu pasti akan kayak, ih ngapain sih lah pamer. Apa sih ya ampun, baru gitu doang kan, banyak yang kayak gitu doang. Iya. Oh my god, seru banget. Ini kita sekarang main game ya Kak Jo. Kita bakal main dar der dor. Dar der dor. Itu yang nyetrum ya? Bukan. Oke, jadi kita bakal main dar der dor ya Kak. Ini tuh bakal ada pertanyaan-pertanyaan di kotak kejujuran ini. Ini yang question box kemarin, bukan? Beda itu. Beda. Oh, ada lagi. Tempat aku bercol di sini di bawah. Dan ini tuh dari Slaymin. Kalau misalnya kita nggak bisa jawab, nanti kita dapat der dari Slaymin. Oke. Ini Kak Jovi 2.0 dulu ya? Iya, Kak Jovi 2.0 dulu. Ini dari ini dulu. Jovi OG. gimana sih? The Jadi OG kalau ada ya. dua kayak gini, The original. Ini, aku baca sendiri ya. itu buat siapa? Buat Kak Jovi. Oh, baca sendiri, jawab sendiri. Hah? Siapa content creator yang menurut lo bakal kena kasus karena kontennya? Ya kan emang sakit jiwa Emang kan. sakit jiwa lu mau. Lo mau bikin podcast atau mau nyari keributan di sini? Dia tuh kayak gila-gila pengen bikin kasus. Ngerti gak Gitu lo? loh. Ya der apa?
Duh, Emily. Siapa konten creator yang lo tahu sifat aslinya nggak kayak brandingannya di sosmed? oh ini it doesn't have to be negative. Iya. Oh, iya kan? Betul. Iya ya. Um, Serangnya. gampang kok ini. Siapa ya? Siapa? Content creator yang sifat aslinya nggak kayak brandingan di sosmed. Yang di sosmednya cantik, baik pak aslinya hancur, lebur gitu misalnya. Iya. Siapa ya? Kayak kalau sebenarnya kalau dari teman terdekat tuh kayak misalnya Gilang tuh aslinya beda banget kayak dia di konten. Kayak Gilang tuh kalau di konten mungkin kayak ceria banget apa segala macam, tapi di aslinya pendiam banget. Sebenarnya pendiam gitu. Iya, aslinya diem sih dia. Kalau Kak Jovi tuh sama banget. Iya, dia kenapa diem banget ya? Ya dia pendiam Gilang banget. Dia tuh harus dekat dulu baru iya, harus kebuka. ngobrol dulu gitu dan harus orang lain yang approach dulu gitu. Dia suka nggak enakan banget orangnya. Kayak gitu. Mungkin yang terakhir ini bukan konten. Ayo dong, Winnie T. Iya. Siapa ya? Oh iya, Aul. Aul tuh beda banget. Aul tutorial hidup. Dia tuh kalau di sosial media kan dia kayak blongo, susah banget diajak ngomong gitu. Tapi sebenarnya kalau aslinya dia Lebih pintar lagi, banget loh. oh enggak. Kalau Lebih dongo loh. Enggak, dia lebih dewasa. Kalau diajak cerita tuh sebenarnya nyambung. Terus orangnya tuh juga agak melankolis gitu. Suka kayak drama gitu, queen. drama, gitu-gitu sih. Udah itu aja. Udah cepet dong kamu. Thank you so much. Silakan diambil, Kak. Ini gue udah Yang ini nggak usah pakai sensor apapun hasilnya ya. Coy. Udah, jangan dituker. Nah, Suka ngarang. ayo. Gue udah baca tuh awalnya. Sebutkan arti cinta. Enggak. Sebut merek brand yang pernah lo beli tapi kualitasnya nggak banget. Ini kan lo beli, jadi lo Iya jujur konsumen, nggak apa-apa, jangan pura-pura. Lo nggak usah takut dapet endorse. Iya, Gue takut kan masukan mungkin bisa jadi masukan untuk brandnya gitu loh. Kan lo di sini konsumen. Gua aja berani apa ngomong, apalagi brand, apalagi lo beli sendiri. Kenapa takut? Kita konsumen. Oh bener, kenapa emosi? Sabar, lupa. apa ya? Gue kan jarang belanja yang gimana-gimana kan. Apa mungkin lo ditipu gitu sama Balenciaga palsu yang nyampe apa? Ya apa? Semua barang-barang branded itu kan palsu. Kayak gue bisa expect apa dari baju-baju tipe itu. Atau mungkin baju-baju India lo ada yang kayak cuttingannya puting lo kelihatan atau apa? Lu di India beli baju ya aku dengar. Oh, enggak, ini ada. Untung bukan brand sini. Ada gue beli baju di Shein. Oke. Nah, di fotonya nih kayak tebel. Pas datang bentukannya kayak bendera. Selai kertas. Iya, gue kira kayak ini dia kayak agak-agak tie-dye kan. Oke deh. Bener-bener tipis banget Mil, kayak taplak. Gue kayak tinggal gue pakai. Yang bahannya see-through banget gitu ya? Iya, itu dia. Ya enggak? Kalau lokal apa sih? Kalau lokal apa sih pasti ada lah. Ya ada deh. Kepo deh. Maksudnya gue juga jadi konsumen juga bakal kayak Biar lebih kebantu kita buat lebih aware Iya, dan kan. orang-orang juga mungkin Apalagi kayak aku kan katanya konsumen. CEO of unboxing. Iya. Enggak ada sih, kalau lokal aku biasa beli sayur. Aku Astro ya kan langsung biasa. kentang dari Dieng. Gitu. UMKM banget ya. UMKM. UMKM banget. Emang Iya. kentang deh Dieng ya? Ya ada kentang Dieng, semua ada. Next. Oke. Oh lagi nih. Lagi. Ini 2 lagi ya? Ini kan tuh gue lihat ada nama gue tuh di situ. Sebut kelakuan paling aneh Jovi, Emil, Ojemo yang gong menurut lo. Di antara itu biasa. Emil pretty normal sih. Kalau Ojemo perlu ditanyain lagi. Kalian tinggal lihat aja @ojemo_. Iya, kalian buka aja Instagramnya, kalian tahu kalau Ojemo tuh. Tapi Ojemo kadang kalau ngomong yang saking terlalu cepat aku sampai gak ngerti. Terus Iya, kadang itu. pembahasan dia kayak, aku kadang-kadang kan orangnya logis kayak tadi, oh iya ini kentang deh Dieng. Emang Dieng pemasok kentang ya? Sampai kadang suka bikin orang berpikir gitu. Emang beneran? Mungkin Beneran. karena aku terlalu well educated kali. Atau malah kurang? Iya, kayak udah kayak sampai sana-sana gitu. Iya, sampai ke lokal-lokal UMKM tuh dia tahu gitu. Itu sih, tapi kadang kalau Ojemo itu kalau kalian belum kenal Jovi 2.0, kalian buka aja Instagramnya. Betul. Iya, itu. Makanya gue kadang tuh heran kalau misalnya lagi di rame-rame tuh hujatan tentang apa yang ada ke bawah gue atau apa segala macam. Kok Ojemo nggak kena ya? Iya, Padahal- aneh kan? Iya, padahal Ojemo tuh lebih aneh loh di God sosial media. bless me. Lebih wajar gue untuk dihujat. lo
Ian kena mulu, Iya. nafas kena ngapa-ngapain nggak ngapa-ngapain. Iya, kontennya juga ya udah gitu, mau yang cantik-cantik aja gitu Yang loh. cantik. Coba lihat ini. Nanti jadi udah tahu yang nontonnya mulai sekarang kalau mau kena apa-apa sebut nama Ojo. Ya, amit-amit ya. Terakhir ya, last but not least. Gunting batu kertas. Lu juga Biar adil kan benar. udah kayak gitu. Gunting batu kertas. Berapa kali? 9. 3 kali ya. So, wait. 1, 2. 2, 1. Aduh. Satu lagi. 1, 2. Shit. Apa nih? Oh my god. Oh, Spill apa nomor momen rekening. apa momen termemalukan yang pernah lo alamin di publik? Apa ya? Berak celana kali ya. Pernah. Pernah. Dan itu udah gede Kak, kayak kuliah gitu. Itu event yang terakhir itu kan? Apa ya? Event yang di India itu. Oh, jangan bohong kan. Berak di situ amit-amit. Di JPG coy. Lagi dinner. Oh itu kan yang di kolam renang ya lagi. Coy amit-amit. Enggak ya? Itu pahit banget sih. Enggak, ini waktu itu aku masih kuliah. Aku pernah aku kentut terus ternyata ya Keluar ampasnya. ampasnya Oh nyerempet. my God. Agak nyerempet gitu. Jadi itu beneran kayak itu memalukan banget sih dan itu banyak anjing. Banyak orang. Banyak. Terus lagi di tengah orang-orang. Di tengah orang-orang dan waktu itu tuh uang aku masih pas-pasan banget Kak. Jadi aku kayak nggak bisa beli celana Celana baru. atau apapun. Iya. Terus kamu cuci. Aku cuci ke kamar mandi terus masih basah tapi ada bekas bercak. Terus udah aku langsung OTW balik gitu. Tapi OTW balik bener-bener itu kayak di PIM deh. Di PIM aku inget banget di PIM. Ih, puji Tuhan aku nggak pernah sama sekali. Dan aku at jalan all. dari PIM 2 ke PIM 1 untuk pesan Grab. Jadi itu memalukan banget sih. Itu. Udinda, Bibi. Hey. Kak Jovi ini kan kamu sering banget dijadiin inspirasi sama banyak orang gitu. Apa sih hal yang sebenarnya kamu pengen kasih tahu ke semua orang yang lagi nonton kamu sekarang gitu? Wow, Pesan deep apa sekali sih? ya. Pesan tersirat apa gitu? I just wanna say, just keep being you. Everything will be fine. Terus, eventually, this too shall pass. All well, all is well. Gitu aja sih. Aku just keep being you. Jangan pernah don't let people stop you for being who you are. Keep doing what you're doing. Betul. And maybe it sounds so cliche kayak be yourself apa segala macam. Bener, that's true. Be Tapi itu yourself. memang se-powerful itu loh kalau kita jadi diri sendiri. Kedengerannya kan kayak klise, apa sih be yourself tuh kayak majalah Hai deh, be yourself gitu. Ngerti kan? Iya, kayak Lo tau gadis. majalah Hai kan tapi Tahu. tahu. Takutnya agak-agak iya. Takut bercandanya berbeza, tapi gitu mas aku. Tapi itu bener once you found the real meaning of be yourself, itu tuh hits different aja menurut aku. Semuanya kayak jadi mengalir begitu aja. Tanpa kita meminta semuanya langsung datang kayak kita jadi magnet. Bener kayak aku selalu denger kayak iya kayak everybody else is taken, just being you. Pertama gue denger apa sih everybody else is taken, I want to be like them. Tapi turns out malah when you start being yourself itu malah yang lebih ngerti kan mas Iya, aku. Di universe jadi lebih mendekat ke kita gitu. Betul. Oke, sekarang kita bakal masuk ke WC Kak. Wadah komen ini pertanyaan dari WC tuh wadah komen. Wadah komen. Nah, Ojo suka nih yang gini-gini Nah, ngambil ini dari suka banget kloset. dia emang fetishnya begitu Pak. Oke. Ini kayaknya pengen banget Tapi ini toilet baru kan? baru Kak. Oh. Nggak ngerti ini. Tapi kalau agak basah maaf ya. Sorry. Ini beneran baru kan? Kan soalnya ada yang bekas tapi dijual Iya. kayak baru. Enggak kok baru Kak, alhamdulillah. Baru kan? Kasih budgetnya duit baru loh. Baru sekali pakai kan? Apa 2 kali pakai? Nah, ini pertanyaan yang ini banyak banget spekulasi dari netizen nih kan. Konspirasi teorinya tuh Jovi Hadeguna dan Ojema tuh adalah orang yang sama. Oke. Ini dari Dewa Samat Bercanda. Kok bisa sih Kak mirip sama Ojemo? Ojemo sekarang kalau aku Coba. berdiri kelihatan nggak sih? Kamera master. Kamera nggak kelihatan ya? Master kelihatan? Master bisa Ah, ya? master sini kelihatan? Iya, kelihatan. Coba. Mirip nggak menurut kalian? Ini rambutnya kayak kuntilanak ada belakang dulu. Nah, tuh. Tinggi badan aja dia udah pakai heels. Iya. 30 cm. Iya. Masih jauh nih. Iya. Aku kan travel size-nya. Jadi nggak apa-apa. Nih dari depan ya. Muka berbeza. Aku nggak ngerti makanya kalau Iya. karena kita berambut panjang dan Iya. bergaya nyentrik. Betul, Iya, betul, betul. Kamu seberapa sering dipanggil Kak Jovi? Sering banget sampai ada orang yang nawarin dimsum. Kak Lagi iya. clubbing. Puji Tuhan itu privilege dong. Iya, Dapat tapi kamu kayak makan. gini, enggak, dia ngomong kayak gini.
Kak, kalau misalnya kita mau kirimin dimsum, gak apa-apa gak sih? Oh iya gak apa-apa, hubungin kemana ya? Kontak yang di bio aja. Oh oke, makasih Kak Jovi. Gitu. Itu orangnya lagi mabok gak? Iya itu juga. Terus abis itu kayak temen sekolahnya Nalp. Jov, ingat gue gak? Bohong gak sih ini? Sumpah, temen SMA-nya katanya kayak. Siapa? Teman sekolah Nal, sekolah Nabah. Terus gue kayak, hah? Siapa ya? Temennya Nalp. Oh, iya Nalp di rumah. Gitu gue sampai ngomong kayak gitu. Terus gue kayak, Kalau sampai temennya Jadi siapapun yang Iya. nonton, kita orang yang Iya, berbeza. iya Lihat ya, banget. udah ya. Setting straight. Menurut Emil apakah kita sama? beda. beda. Beda ya. Nanti ini di crop, dimasukin TikTok, dikasih lagu-lagu Iya. yang sedih. Biarin itu jadi kayak Emang highlight. dia kenal lo dulu pernah pakai Septum Ring juga? Awal-awal kan gue emang Iya pas kan? awal muncul septum ring, tapi Iya. ya udah karena septum ring, Iya. gue sama Emil kalau pakai septum ring masa kembar kan Iya, beda. Oh, enggak, orang Indonesia tuh emang kayak gitu. Sekarang juga aku di komen-komennya suka kayak karena rambutnya pendek mungkin Iya. atau apa terus Bilang berotot. siapa? Dimirip-miripin sama Jeffrey Nicole gitu. Padahal kayak Itu mah lo pengen sendiri. enggak, Oh ini beneran atau enggak? It's a compliment Oh, gitu iya, ya. it's a compliment. Cuma maksudnya kayak Gue beda. boy aja. Lebih ke ini nggak sih, siapa namanya yang Alpelibe nggak sih? Abang Libet siapa Ada sih? beda. Bowo. Oh Bowo. Oh Bowo, kayak tahu aja gue oh Bowo. Biar relatable aja. Oke, ini dari coding.ez. Kak Opi, gimana sih cara ngebangun self confidence biar kayak kakak? Deep sekali ya. It takes a lot of time learning by doing. Sampai sekarang pun aku masih learning by doing. Tapi pokoknya kamu harus, itu tuh proses yang sangat panjang sekali. Tapi let me remind you, end resultnya itu hidup kamu jadi lebih tenang kalau udah self confident. Kamu bener-bener gak butuh validasi. Orang mau ngomong apapun udah gak ngefek di badan kamu. Tapi itu tuh literally takes a lot of time to have thicker skin, percaya diri apapun. Itu tuh semuanya learning by doing. Dari kejadian, dari apa, you get stronger by it. Lagi-lagi klise, tapi that's how I do it. Kamu dihina orang, dibully, kamu kena kasus, kamu kena apa, disirikin teman, dijulitin teman, nggak diundang ke acara teman punya grup di luar kamu yang kayak gitu-gitu. Itu harus kalian laluin untuk in order for you untuk sampai di titik yang mungkin bisa kayak aku sekarang yang udah bener thick skin aja. Aku keluar kayak jalan pakai baju kayak gini, Ojemo juga berani jalan apa-apa pakai kayak gini, ke mana kayak kita ke pasar kayak ke Blok M, itu kan udah berarti kita udah punya thick skin, kita udah percaya diri. Once you reach that level, kamu udah percayalah hidup kamu tuh lebih tentram, nggak nyari validasi. Omongan orang, aku selalu bilang, coba kalian semua bayar omongan orang, opini orang nih pakai kamu bayar listrik. Kalau bisa, then I start caring. Kalau nggak, ngapain? Iya, betul. Kamu coba kalau kamu lagi susah tuh teman-teman yang julid apa orang-orang itu ngebantu kamu enggak. It's just you and yourself. So bye. Gitu. Keren. Dan tapi jangan dipikir juga, mungkin orang yang confidence tuh nggak ada insecure deh, ya. Kayak insecurity tuh menurut aku juga penting banget. Penting banget, iyalah. Kita punya insecurity, kita jadi tahu kita harus improve apa lagi. Improve di bagian mana lagi, karena kalau kamu udah nggak mikirin gitu, kamu ngerasa kamu udah perfect, kamu nggak akan bisa Iya, grow. betul. Kamu bakal steady di tempat yang sama, dan grow is important as a human being. True. Ini selanjutnya dari Reski. How to deal with haters or hatred towards you, Kapi? Ini udah dijawab ya tadi ya? Udah ya babe, we don't deal with that. Yap. Ignorance is a bliss. Hashtag. Hashtag ignorance is a bliss. Nih Kak, silakan kerja. Kerja Kak ih. Kerja Kak. Wow. Dari Kak Wow. Hah? Kak Beneran Wow. Kak Wow? No, coba baca beneran dong. Kak Wow. Oh iya bener. Aku pikir kamu pura-pura. Momen apa yang Jovi paling ingin ulang Ingin. sekali lagi berdua sama Mami? Coy, my mom is still here with us, so that's kind of weird question. I Cuma am maksudnya mungkin Kayak, kayak kayak dulu sering dilakuin tapi sekarang udah jarang. apa ini ke Karena Bali kamu kali sibuk. mungkin. Ya ingin Iya. lagi mungkin masa kecil sama mami suka Iya. ngapain. well, ini rada deep, tapi kamu my parents and my mom are divorced. Almarhum papaku sama mamiku tuh udah divorce dari aku 4 tahun. So I never grew up with her, tapi I still have like deep connection with her. Aku tuh baru tinggal sama mamiku kayak baru 8-10 tahunan gitu loh. Sisanya aku tinggal sama almarhum papaku, terus aku pindah ke Jakarta, aku tinggal bareng di apartemen sama Ronald, di kos sama Ronald, terus baru aku balik ke mami pas my dad pass away. Karena pas papa aku meninggal itu aku bener-bener kehilang. Maksudnya aku tuh kena tamparan yang luar biasa, dan aku akhirnya memilih untuk tinggal bareng sama orang tuaku, mamiku lagi, karena aku nggak mau kehilangan momen tuh. Dengerin lo sering-sering pulang. Jangan cuma pas lebaran. Jangan cuma lo pas doang. lebaran doang. Gua aja nih ya,
tinggal balik lagi ke orang tua, punya rumah gue sendiri punya, tapi gue Punya. tinggal sama orang tua di kamar sekecil itu, kasihan. Waktu nggak ada yang tahu. Ini juga lebarannya day one doang, Masalahnya Mak, atau ada? Kamar aku udah dijadiin kamar adik Aku kalau jadi kamu, aku tidur di sofa. Yang penting bareng sama orang tua. Udah mau, lu nggak bisa ngomong apa-apa. Lu nggak bisa ngomong apa-apa. Kan, tapi ini- bener, moment with parents Ya. itu kalau udah kejadian dengerin ya. Nggak bener, bukan maksudnya kalau kalian Iya. kejadian tuh nggak akan tahu. Aku pun sampai sekarang kayak ngomong ke adik aku selalu kayak gitu. That's why adik aku dia kan selama 24 tahun udah tinggal sama mamiku. Akhirnya dia punya rezeki beli rumah sendiri. Dia baru merasakan hidup sendiri. Jadi aku bilang enjoy. Tapi dia masih sering balik lagi seminggu 2 minggu di rumah. Kayak gitu karena momen yang kalau mereka sudah tidak ada, itulah penyesalannya. Makanya aku tuh bener-bener langsung instant pas my dad pass away, aku balik sama mamiku. Jadi mamiku tuh udah jadi prioritasku lah. Aku kerja jedak-jeduk tiap hari juga buat dia, buat keluargaku. Jadi kalau untuk nanya momennya apa, jujur nggak ada. Karena kalau ngomong momen masa kecil, aku papa mama divorce dan aku dibawanya sama papa yang mapan. Karena aku sekarang reliving momen yang sama dulu mungkin waktu aku kecil nggak ada. Jadi kayak wanna take her out somewhere, mami aku mau keluar negeri aku bawa, kita mau makan dinner dia mau apa itu gitu. Jadi kayaknya every moment sih ya. Every it's moment going sekarang on. it keeps going on lagi, kita building memori yang dulu hilang saat mereka divorce. Betul, betul. Nah ini sekalian juga mungkin bisa menjawab orang-orang yang suka komen ke Kak Jovi kayak, Kak kok di kamarnya itu baju-bajunya apa segala macam. Tahu nggak sih dia punya rumah untuk bajunya sendiri? Iya. Aku ya benar di kamar aku, Kak itu tasnya nggak kasihan gitu-gitu. Gue udah pakai tas kayak gitu udah lama, lo nggak usah pusingin tas Iya. gue. Dia punya Gue satu tahu rumah. cara nyimpennya. Iya Gak itu usah tas ngajarin gitu. harganya berapa, masa lemari kayak gitu ya, karena gue cuma di rumah emak gue. Iya. Di rumah yang sana juga udah penuh, betul Rika? Di rumah yang sana isinya baju doang, lu tahu. Iya. Baju, Baju, dikasih tempat sepatu. tinggal. Baju dikasih tanah, noh. Kak, oh. Karena di ada emoji ke gue. Dari Ray_DY. Kenapa YouTube-nya Kak Olpita kok nggak aktif lagi? Kangen banget lihat kakak vlog liburan. Nah kalau YouTube maybe passionnya. Jadi I've tried to make YouTube. Memang views itu not everything for me. Tapi kalau memang marketnya sudah tidak menikmatin, kayak effortnya aku untuk melakukan YouTube itu, tahu kan ya kalau bikin YouTube itu kan effort ya. Enggak dari jangan dulu. Kan udah ada transition dong. Kalau dulu kan lagi belum belajar. Itu zaman dulu banget. Gitu. Masih sunset lover lagi. Iya bener. Nah kalau menurut aku untuk YouTube itu kan effort sekali, tapi menurut aku marketnya YouTube itu udah shifting semenjak banyak selebritis yang masuk. Marketnya mereka tuh lebih suka kayak gitu, kayak oh beli rumah 30M. Ini aku nggak ngomong, tapi judul mereka tuh pada suka judulnya kayak gitu. Jadi lebih banyak nontonnya yang sana, dan market di YouTube-nya tuh berbeda. Jadi menurut aku kayak what's the point? Karena orang-orang yang itunya udah pada shifting ke sana. Dan aku masih sempat beberapa kali coba, tapi memang bener aja marketnya emang lebih suka berubah kayak gitu. Jadi aku tuh kan suka ngelakuin research. Kalau aku ngelakuin yang unboxing yang gitu-gitu, nah mereka tuh lebih suka yang kayak gitu terus. Sedangkan yang emang kita siapa sih Bank Indonesia belanja mulu. Bener, Jadi kan ya nggak bisa. Dan sekarang Gitu. orang-orang mungkin lebih suka banyak yang short videos ya. Bener, short video. Sedangkan aku tipe orangnya yang visual. Kalau video aja aku dulu bisa sejam. Kalau nge-vlog, Iya, bayangin gak sih? benar. Sejam disuruh jadi itu, reels aja 3 menit aja suka PR ya, berlebihan Wak. PR. Betul. Jadi sekarang kayak bukan mungkin nanti akan ada waktunya balik, cuma sekarang prioritasnya Maybe lagi soon ya, prioritasnya short lagi bukan videos sana. gitu ya. Karena kangen lah ya. Betul. Oh my god, udah habis. Yeay! Dan dengan ini udah habis juga obrolan kita Kak Jovi. Thank you so much for coming. Thank you Terima kasih. for having Semoga us. kalian semua juga yang nonton ini yang positif bisa diambil ya. Kalau yang negatif dihempas-hempas Dihempas-hempas aja. Betul. Terima kasih juga Kak Jovi Yang udah negatif datang. dihempas. Yang negatif dihempas aja. Thank you so much kalian semua udah nonton Play and Say. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Komen juga di bawah kalian pengen bintang tamu selanjutnya siapa. And I'll see you guys next week. Bye. Bye! Yay! Yay!